Perayaan Maulid di Aceh tidak terbatas pada malam 12 Rabiul Awal saja. Akan tetapi perayaan Maulid di Aceh biasanya diadakan selama 3 bulan berturut-turut. Hal ini bukanlah hal yang baru. Akan tetapi perayaan Maulid terlama di Indonesia ini merupakan adat yang sudah lama mengakar bagi kalangan masyarakat Aceh. Kenapa bisa demikian? Apa sejarah di baliknya? Di kalender nasional, hari libur Maulid Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 19 Oktober lalu. Namun di Aceh, peringatan Maulid dirayakan secara turun-temurun selama 3 bulan. Tak ada referensi sejarah yang menyebutkan kapan pertama kali tradisi makan-makan itu dilaksanakan. Tapi, dalam Almanak Aceh terdapat 3 bulan yang dipakai untuk merayakan Maulid. Ketiganya adalah Molot Maulid Awal, Adu Molot Maulid Pertengahan, dan Molot Keneleweh Maulid Akhir. Husaini Ibrahim, seorang sejarawan, meyakini perayaan tradisi Maulid 3 bulan sudah dilakukan sejak masa kerajaan Aceh dipimpin Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636. Ketika itu, Kesultanan Aceh mencapai kejayaan dan kemakmuran. Pada waktu itu, kerajaan sangat makmur dan perkembangan Islam maju pesat. Ulama-ulama menganjurkan peringatan Maulid sampai 3 bulan sebagai wujud kecintaan pada Rasulullah dan bentuk syiar Islam, tuturnya. Kebiasaan Maulid yang diselenggarakan di Aceh penuh dengan syariat Islam. Di dalam Maulid yang diadakan di Aceh biasanya dilakukan mulai dari pagi hingga malam. Di saat pagi, biasanya pihak dari suatu desa akan mengundang beberapa desa yang terdekat untuk menghadiri kenduri Maulid di desa tersebut. Grup zikir biasanya juga ikut diundang untuk memeriahkan acara kenduri Maulid dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di malam harinya pihak dari desa tersebut juga mengadakan acara dakwah Islami untuk mengenang kelahiran sang Nabi terpilih. Biasanya yang mengisi ceramah adalah dai-dai kondang yang diundang dari luar daerah untuk ikut serta memeriahkan perayaan Maulid. Ini merupakan syiar Islam yang masih dipegang hingga sekarang, terutama di pedesaan. Biasanya ketika perayaan Maulid, digelar ceramah agama di menasah atau masjid pada malam hari. Sejarah perayaan Maulid pertama kali. Beberapa kalangan berpendapat bahwa Maulid Nabi pertama kali muncul pada zaman Salahuddin Alayubi, 1193 Masehi. Salahuddin disebut menganjurkan umatnya untuk melaksanaan perayaan Maulid Nabi guna membangkitkan semangat jihad kaum muslim. Kala itu, Salahuddin dan umat Islam memang berada dalam fase berperang melawan pasukan atau tentara salib. Kendati demikian, pendapat tersebut juga masih diperdebatkan. Mereka yang menolak bahwa Salahuddin sebagai pelopor Maulid beralasan, tidak ditemukan catatan sejarah yang menerangkan perihal Salahuddin menjadikan Maulid Nabi sebagai bagian dari perjuangannya dalam perang salib. Menurut beberapa pakar sejarah Islam, peringatan dan perayaan Maulid Nabi dipelopori oleh dinasti Ubadiyun atau disebut juga Fatimiyah, silsilah keturunannya disandarkan pada Fatimah. Al-Makrizi, salah satu tokoh sejarah Islam mengatakan, para khilafah Fatimiyah memang memiliki banyak perayaan sepanjang tahun. Antara lain perayaan Tahun Baru, Hari Asyura, Maulid Hari Kelahiran Nabi, Maulid Ali bin Ali Thalib, Maulid Hasan dan Husain, Maulid Fatimah Al-Zahra, perayaan malam pertama bulan Rajab, perayaan malam pertama bulan Syaban, perayaan malam pertama Ramadan, perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, perayaan malam Al-Hawlij, perayaan Hari Nowruz Tahun Baru Persia, dan lainnya. Al-Mawais wal Itibar bi Zikril Hutoti wal Atsar, 1/490. Dinukil dari Al-Maulid, Hal 20 dan Al-Bidah, Al-Hauliyah, halaman 145-146. Asy Syekh Bahit Al-Muti, seorang mufti dari Mesir, dalam kitabnya Ahsanul Kalam Hal 44 juga menyebut, yang pertama kali mengadakan 6 perayaan Maulid,
Salah satunya adalah Maulid Nabi adalah Al-Muislid-Niloh, keturunan Ubaidillah dari dinasti Fatimiyah, pada 362 Hijriah. Selain mereka, dalam beberapa buku sejarah juga disebutkan bahwa dinasti Fatimiyah memang yang menginisiasi perayaan Maulid Nabi. Perlu diketahui sebelumnya, pemerintahan Fatimiyah berdiri pada 909 Masehi di Tunisia. 6 dekade kemudian, mereka memindahkan pusat kekuasaan ke Kairo, Mesir. 2 tahun setelah masuknya Salahuddin Al-Ayyubi ke Mesir, yakni sekitar tahun 1171, dinasti Fatimiyah runtuh. Adanya perayaan Maulid Nabi oleh dinasti Fatimiyah disebutkan antara lain oleh 2 sejarawan dan ilmuwan pada masa dinasti Mamluk, beberapa abad setelah masa hidup Salahuddin. Salah satu sejarawan tersebut adalah yang telah disebutkan sebelumnya, yakni Al-Makrizi, 1442, dan Al-Kolkosandi, 1418. Al-Kolkosandi menyebutkan tentang perayaan Maulid Nabi oleh dinasti Fatimiyah secara ringkas dalam kitab Sub Al-Asya Jilid 3, 1914-502-3. Perayaan itu dilakukan pada tanggal 12 Rabiul Awal, dipimpin oleh Khalifah Fatimiyah dan dihadiri oleh para pembesar kerajaan seperti Qadi Al-Qudat, Dai Al-Duat, dan para pembesar kota Kairo dan Mesir. Acara tersebut diterangkan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan khutbah oleh 3 penceramah. Kendati terdapat sumber referensi yang menyebutkan bahwa dinasti Fatimiyah yang pertama kali menghelat Maulid Nabi, tetapi hal tersebut juga masih diperdebatkan. Sebab, Ibn Jubair ketika melakukan perjalanan hajinya melalui Mesir pada tahun 1183, tidak menyebutkan ada kebiasaan Maulid di sana. Saat itu sudah 12 tahun sejak runtuhnya dinasti Fatimiyah dan Mesir telah diperintah oleh Salahuddin. Pada Rabiul Awal tahun itu, Ibn Jubair 1217 masih belum menyeberang dari Mesir menuju Jeddah. Jika kebiasaan Maulid di Mesir merupakan kebiasaan yang populer di tengah masyarakat sejak masa Fatimiyah, dan kemudian bersambung pada masa Salahuddin, rasanya kecil kemungkinan hal ini akan terlewat dari pengamatan Ibn Jubair untuk kemudian ia tuangkan di dalam buku perjalanannya. Kenapa di Aceh dirayakan selama 3 bulan? Untuk alasan di Aceh sendiri, perayaan Maulid sudah menjadi sebuah tradisi yang mengakar di masyarakat Aceh. Hal ini sudah dilaksanakan semenjak ajaran agama Islam tiba di Tanah Rencong. Namun demikian, Maulid mulai populer semenjak kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Pada kepemimpinan beliaulah perayaan Kenduri Maulid mulai dirayakan selama 3 bulan berturut-turut sebagaimana yang telah dijelaskan sejak pertama tadi. Perayaan Maulid selama 3 bulan berturut-turut ini dilakukan karena dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah karena adanya khilaf ulama pada bulan kelahiran Rasulullah. Ada sebagian ulama yang menyatakan Rasulullah lahir pada bulan Rabiul Awal. Ada yang menyatakan pada bulan Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Karena dasar inilah, masyarakat Aceh mengambil sikap untuk merayakan Kenduri Maulid selama 3 bulan berturut-turut. Di sisi lain, perayaan selama 3 bulan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, agar masyarakat Aceh khususnya selalu mencintai dan berpegang teguh terhadap agama Islam yang telah dibawakan oleh Rasulullah. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.